Erick Thohir merupakan pengusaha sukses yang tengah menjabat menjadi Menteri BUMN Republik Indonesia. Usahanya dominan bergerak di bidang media, hiburan, dan olahraga. Ia juga kerap didapuk menjadi penanggung jawab di banyak organisasi olahraga, misalnya Persiba atau Siaba. Apa yang menjadi rahasia beliau dan mengapa ia bisa sesukses itu? Simak 5 rahasia sukses dari Pak Erick Thohir. Do what you love and love what you do. Caranya, ya kerjakan hal yang sesuai dengan passion kamu. Nasihat untuk ikuti passion atau kegemaran sudah sering diucapkan oleh para motivator. Tentu, bicara itu mudah, tapi tidak mudah menjadikan kegemaran menjadi pekerjaan. Pak Erick Thohir tidak hanya bicara dan memberi motivasi saja. Ia sudah membuktikan bahwa bekerja sesuai kegemaran itu bisa dilakukan. Erick Thohir muda memiliki hobi bermain dan menonton basket. Meski kemudian saat kuliah, ia mengambil jurusan periklanan dan tidak menjadi seorang atlet, ia tidak melepaskan kecintaan pada basket. Setelah lulus dari program masternya pada 1993, ia pulang ke Indonesia dan mendirikan klub Satria Muda. Tim ini pertama kali memenangkan gelar pada 1998 dan masuk ke IPL pertama kali pada 2003. Mereka berhasil memenangkan beberapa gelar domestik dan juga tingkat ASEAN. Tidak hanya Satria Muda, Erick Thohir juga memiliki tim lain, yaitu Persib Bandung dan Oxford United. Ia juga sempat menjadi pemilik Inter Milan, 76ers, dan DC United. Jadi sebetulnya selalu ada jalan untuk berkarir di bidang yang kamu sukai. Erick Thohir contohnya, tidak bisa menjadi atlet, maka menjadi pemilik klub. Kamu juga temukanlah passionmu. Cari cara agar hal yang kamu sukai itu bisa menjadi ladang penghasilanmu. Jadi tiap masalah akan terasa seperti tantangan. Tiap rasa lelah tidak akan menyurutkan gairah. Rahasia sukses yang kedua dari Erick Thohir adalah manfaatkan kesempatan yang datang. Erick Thohir pernah berkata, kesempatan itu kadang-kadang tidak datang 1 kali, bisa 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali. Tapi yang penting, bagaimana ketika kesempatan itu datang, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pak Erick menjelaskan lebih lanjut. Sebagai pengusaha tentu banyak kegagalannya. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, ini bisa jadi kesempatan berkembang. Kamu sebenarnya bisa kaitkan kata-kata barusan dengan kondisi pandemi COVID-19. Banyak usaha yang mengalami penurunan karena kesulitan mencapai pelanggan. Pak Erick mendorong para pengusaha untuk memanfaatkan platform digital. Menurutnya, ini adalah kesempatan untuk bisa memodernisasi alur jual beli di masyarakat. Memang, banyak bisnis yang tutup. Tapi bisnis yang berhasil terintegrasi dengan dunia digital malah justru semakin ramai dan berkembang. Berbisnis itu tidak mudah, banyak rintangan yang harus dilalui, mulai dari yang di dalam perusahaan maupun yang di luar. Tapi sama dengan rintangan, kesempatan juga lahir dari dalam perusahaan maupun luar. Jadi selalu lakukan yang terbaik. Cari jalan keluar dari rintangan dan mungkin saja itu jadi kesempatanmu untuk lebih berkembang. Rahasia nomor 3 adalah berusahalah sebaik mungkin menjaga reputasi. Saat Erick membeli Inter Milan pada 2013, klub tersebut sedang terpuruk. Setelah dilantik, ia langsung membenahi manajemen klub tersebut. Salah satu gebrakan yang dijanjikannya adalah peremajaan skuad. Di masanya, strategi belanja pemain Inter sangat agresif, mengincar pemain muda dan menjual pemain tuanya. Jika bicara sepak bola Eropa, tentu uang yang dibicarakan miliaran hanya untuk satu pemain. Tapi uang dari mana? Jawabannya investasi asing. Tak bisa dipungkiri, sulit membuat investor mempercayakan uangnya untuk klub yang bobrok. Tapi ia berhasil. Terlihat pasca 2017, performa Inter kembali ke level papan atas. Ada juga kisah saat ia membeli Republika pada 2001. Saat itu, seiring dengan kemunduran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di bidang politik, surat kabar ini terancam tutup. Erick membeli Republika dan melakukan pembenahan di sana-sini tanpa mengubah visi. Sehingga bisa menjangkau penikmat yang lebih luas. Bahkan koran tersebut berani maju menjadi koran nasional. Erick Thohir memiliki reputasi yang bagus dalam pembenahan manajemen. Ia sering membeli perusahaan yang sakit, lalu menyulapnya menjadi perusahaan bernilai tinggi. Itu juga sebabnya mengapa Pak Jokowi mengangkatnya menjadi Menteri BUMN, dengan harapan
tangan dinginnya bisa memperbaiki perusahaan negara yang bermasalah. Dari sini kita bisa belajar, reputasi yang baik dapat membuka peluangmu. Reputasi bisa beragam, entah itu prestasi, sikap baik, spesialisasi, dan lain sebagainya. Prinsip ini sebenarnya dilakukan oleh banyak pengusaha sukses. Bangun sebuah tim. Erick Thohir sadar bahwa perusahaan besar berkat karyawan. Oleh sebab itu, ia selalu membangun sebuah tim yang solid agar usahanya berhasil. Tapi hanya membangun tim tidak cukup, kamu juga harus bisa memeliharanya. Erick Thohir pernah menjelaskan salah satu blundernya bersama Mahaka Group miliknya pada tahun 2007. Saat itu, mereka overekspansi dan membuat neraca keuangan berantakan. Uang yang keluar sekaligus sangat besar, sementara keuntungan yang masuk masih kecil. Ia berkata, saat itu kita overekspansi, pilihannya ada 3, yaitu mengurangi karyawan, menutup usaha, atau meminjam dana dan memaksimalkan potensi. Erick mengaku, memecat karyawan adalah jalan terakhir yang akan diambilnya. Sebab ia sadar, tim inilah yang membuat perusahaan besar. Ia lebih memilih untuk meminjam uang dan menjual aset-aset berharganya termasuk koleksi kesayangannya, demi mendanai perusahaan. Kamu pun baiknya begitu. Bangun sebuah tim yang baik. Dengan begitu, kamu bisa mencapai hal-hal yang besar. Jika sudah punya tim yang baik, maka jagalah tim yang baik itu. Rahasia sukses yang terakhir adalah jangan mudah merasa puas. Pertama harus diluruskan dulu. Nggak salah untuk merasa puas dengan jerih payah. Tapi jangan sampai kamu berhenti berkembang karena rasa puas itu. Jika kamu tidak tahu, Erick Thohir lahir di keluarga yang kaya raya. Ayahnya, Teddy Thohir, merupakan pengusaha kaya dan pemilik Astra Internasional. Jadi masa kecil Thohir bisa dibilang sangat nyaman karena kebutuhannya tercukupi. Bahkan seusai kuliah di Amerika Serikat, ia langsung mewarisi usaha makanan ayahnya, yaitu restoran Hanamasa dan Pronto. Hanamasa sendiri kemudian menjelma menjadi bisnis makanan berskala nasional. Erick bisa saja kerja santai dan meneruskan mengelola bisnis tersebut. Tapi ia tidak cepat puas. Ia mewujudkan keinginannya memulai usaha sendiri dan meninggalkan usaha keluarga tersebut pada 1998. Restoran tersebut kemudian diambil alih kakaknya dan ia mulai merintis usaha baru. Jadi buat kamu yang saat ini sudah di posisi nyaman, syukuri, tapi jangan terlena. Jangan mudah puas dan keluarlah dari zona nyamanmu agar makin berkembang. Coba bayangkan kalau misalnya Pak Erick masih tetap menangani usaha keluarganya. Apakah dia bisa menjadi sesukses seperti sekarang? Pak Erick Thohir merupakan salah satu contoh sukses yang inspiratif. Ia lahir dari keluarga kaya, tapi tidak mau manja. Ia mampu melihat peluang di saat orang lain putus harapan. Dan yang terpenting adalah ia melakukan semuanya sepenuh hati. Jika kamu suka dengan video ini, tinggalkan like dan komentarmu. Jangan lupa juga subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan update berikutnya.